membuat jurnal, maka langkah awal adalah menentukan nih nilai berapa sih nilai yang harus kita jurnal. Untuk mengetahui nilai itu, kita akan melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya mudah aja. Kita buat tabel yang mana isinya ya revenue, cost, gross profit, kemudian di sebelah sininya ada recognized in prior year, kemudian ada recognized in current year, sedangkan ini adalah akumulasinya, akumulasi. Nah, kalau udah gini, ya udah kita tinggal masukin aja revenue yang terjadi di tahun 2017 berapa. Oh, ternyata dia tuh awalnya 1 miliar, tapi selesainya baru 25%. Berarti tinggal ini kontraknya 1 miliar dikalikan dengan 25% ketemu 250. Nah, untuk cost-nya berapa? Oh, kalau untuk cost kita tinggal lihat aja data di soal. Jadi di soal cost to date untuk 2017 berapa? Oh, ternyata 200 juta. Oh, kalau gitu berarti untuk menentukan gross profit tinggal 250 dikurangin 200 juta ketemu 50 juta. Nah, udah kan ketemu 50 juta, berarti yang recognized in prior year-nya berapa? Prior year kan tahun-tahun lalu nih. Ya karena awal mulanya 2017, berarti prior year-nya belum ada, sedangkan yang di recognized in current year-nya ya tinggal ini di apa namanya dari data perhitungan awal yang ini yang akumulasi. Oke, kita udah dapat itu tuh. Sekarang untuk yang 2018 caranya gimana nih? Nah, untuk tahun 2018 caranya gampang, tinggal gimana? Ya, tinggal revenue-nya ini 4 revenue-nya didapat dari 49,09 dikali sama 1,05 miliar atau nilai kontrak 2018 dikalikan dengan persen penyelesaiannya. Nah, oke, ketemu sebesar ini nih 515.454.545. Nah, untuk menentukan cost-nya ini sebenarnya pakai lihat dulu kondisinya itu gimana. Apakah dia itu kondisi pertama, kondisi kedua, atau kondisi ketiga. Kalau dia kondisi pertama dan kedua yang untung atau untuk rugi dan totalnya tetap untung, ini tuh didapat dari cost to date. Nah, ini dapat di cost to date, tapi ternyata dia tuh setelah kita lihat di sini estimate total gross profit-nya dia mengalami kerugian. Oh, otomatis kalau gross profit totalnya diestimasikan mengalami kerugian, ya berarti dia totalnya secara total dia mengalami rugi dong. Oh, kalau total mengalami kerugian udah pasti tahun tersebut juga mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu kita tulis dulu nih, kita masukin dulu berapa sih total kerugiannya. Kita masukin data gross profit di sini 50 juta, ke sini ke gross profit atau loss sebesar 50 juta. Terus cara kita menentukan cost-nya di sini tinggal ini 515 dikurang karena ini main ya, main dikurang main nanti jadi plus. Jadi nantinya cost-nya adalah 50 juta ditambah 15, sekian. Jadi nanti ketemu hasil cost-nya adalah 565 juta lebih sekian lah. Nah, sedangkan untuk yang recognized in prior year, oh ya, sebelum itu ingat ya, yang membedakan perlakuan untuk kondisi pertama dan kondisi ketiga atau kondisi pertama sama dengan kondisi kedua perlakuannya, sedangkan kondisi ketiga ini yang membedakan hanya perlakuan di sini di 50 jutanya langsung dikasihkan ke sini dan cost-nya ini didapat dari perhitungan tadi. Kalau yang kondisi 1 2 di mana dia secara total masih untung walaupun di tahun berjalan mengalami kerugian, ini tetap dari cost to date. Nah, untuk yang recognized in prior year itu tinggal ini nih 250 juta ini didapat dari ini nih yang akumulasi di sini.
kita masukkan data ini ke sini. Jadi nanti untuk yang recognized in current year-nya ya tinggal dikurangkan aja. 515 dikurangkan sama 250 ketemu 265. Nah, yang bawahnya juga tinggal 565 kurang ini 515 dikurangi 250 ketemu 265. Nah, untuk yang bawahnya 565 dikurangi 200 ketemu 364. Ya, nanti kalau dikurangkan ini ketemu min 100 atau bisa juga ini min 50 di min 50 juta lagi ketemu 100 juta. Oke, itu untuk data yang data 2018. Untuk data 2019-nya ini sama kayak yang sini 2017. Tinggal revenue-nya berapa? Oh, ternyata revenue-nya udah 100% selesai, sedangkan kontrak price-nya totalnya 1 miliar, 144. Oh ya udah, kalau udah gitu tinggal dimasukin aja nih 100% dikali 1,114 ketemu 1,144 miliar. Nah, cost-nya dilihat dari ini nih, di akumulasi cost to date-nya. Oh, akumulasi cost to date-nya 1,1. Berarti tinggal kita masukkan 1,1 miliar. Nanti dikurangkan ketemu gross profit-nya adalah 44 juta. Nah, ketemu gross profit-nya 44 juta berarti yang prior year-nya berapa? Ya ini dari akumulasi di tahun 2018, tinggal kita masukkan ke sini, nanti ini dikurangkan ini ketemu yang diakui di tahun tersebut. Nah, itu udah selesai, kita melakukan perhitungan angka untuk penjurnalannya. Nah, untuk jurnalnya sendiri, gimana caranya? Nah, kita lihat ada berapa jurnal sih yang dibutuhkan. Ternyata di sini ada 5 jurnal. Yang pertama adalah pencatatan biaya aktual. Cara mencatat biaya aktualnya gimana? Ya ini, ada akun namanya Construction in Process atau CIP pada material atau pada cash atau pada payable atau pada akun lainnya, tergantung di yang dikeluarkan apa. Sebenarnya sih kalau perjurnalan di aslinya CIP ya pada CIP pada material aja, CIP pada cash tergantung pengeluarannya. Tapi untuk pembelajaran kita bisa pakai ini nih. Terserah datanya mau kayak gini satu-satu kayak gini per tahun atau memanjang. Jadi nanti ini ditaruh di sebelah sini juga bisa, di sini ditulis tahunnya. Nah, tinggal ditulis aja untuk biaya aktualnya sebesar berapa. Biaya aktual diambilkan dari yang ini ya, ingat bahwa yang dipakai penjurnalan itu cuma yang recognized in current year. Dan untuk data biaya aktual kita ambil dari cost-nya atau di sini itu sebenarnya cost to date-nya yang terjadi di tahun tersebut. Kita lihat cost-nya di sini 200 juta, berarti kita catat 200 juta CIP pada material cash payable ETC sebesar 200 juta juga. Nah, untuk 2018 tinggal dilihat di sini cost-nya 365. Oh, berarti ya tinggal 365-nya ditulis di sini. Terus 2019-nya 534. Oh, ini didapat dari cost yang di sini. Ingat bahwa yang dibuat untuk penjurnalan itu adalah yang di recognize in current year yang di sini nih. Yang dipakai buat jurnal tuh ini. Jadi nanti kalau mau jurnal-jurnal sebagainya yang dipakai itu aja sama data di soal. Nah, untuk penagihan-tagihan ini sebenarnya didapat dari soal di mana yaitu yang aku bilang tadi, billingkan yang dibilingkan, yang ditagihkan, maka itu yang dicatat sebagai tagihan. Kita lihat di soal bahwa 2017 billingnya adalah 214. Terus 2018 398 ini didapat dari soal ini. Terus 2019 532. Nah, akun yang dipakai adalah akun receivable karena ini kan tagihan nih. Kita mengakui adanya piutang. Kita sebagai pihak kontraktor ya mengakui adanya piutang. Terus nanti diseimbangkan dengan akun yang namanya billing to CIP. Nah, sebenarnya nanti construction in process sama billing CIP itu saling menghapus di laporan keuangan. Nanti
CIP-nya di less billing atau nanti ada perlakuannya beda lah. Misalkan CIP-nya lebih besar dari billing diakui sebagai apa, terus billingnya lebih besar berarti diakui sebagai ini ya, billingnya lebih besar dari CIP nanti diakui sebagai current liabilities. Terus kalau CIP-nya lebih besar nanti diakui sebagai inventory atau sebagai aset. Nah, karena jurnal pencatatan tagihannya tinggal account receivable pada billing to CIP untuk 2017-nya sebesar 214 dari data ini. Untuk 2019-nya 532 diambil dari data di sini nih. Nah, untuk jurnal penerimaan pembayaran tagihan ya tinggal kita lihat di soal tuh. Ternyata ada cash collected per year. Kalau cash collected kan kita menerima cash kan dari mana? Sebesar apa? Ya sebesar yang kita terima dari tagihan yang kita berikan. Ternyata di tahun 2017 dari tagihan yang segini tadi dibayar ini sama pihak yang nyewa tadi PT siapa namanya yang nyewa? PT Sihat Berintegritas sebesar 164. Oh, 164 di sini. Terus 2019 730, berarti 730 pada cash pada akun receivable karena kita menerima cash dan piutangnya nanti berkurang. Nah, untuk selanjutnya adalah jurnal pengakuan revenue nih dari cost recognized in current year. Cara nyatetnya gimana? Ya ini tinggal CIP. Kenapa pakai CIP? Kan sebenarnya ini nih, CIP itu nilainya adalah sebesar nilai kontrak ditambah revenue-nya atau profit-nya. Tadi kan ini sudah sebesar cash yang nggak nilai kontrak, maksudnya sebesar nilai kontrak itu didapat dari pengeluaran expense yang udah kita keluarkan, yang udah kita catat di sini, ditambah sama profit yang diinginkan. Profit yang diinginkan ini didapat dari gross profit, atau sebenarnya ini bukan profit yang diinginkan tapi estimasi profit yang didapat tiap tahunnya. Nah, tadi yang expense-nya udah dicatat di sini, maka yang profitnya kita catat di sini nih. Profitnya sebesar 50 juta. 50 juta didapat dari mana? Dari ingat bahwa setiap jurnal yang dilihat adalah recognized in current year. Berarti 50 juta ditulis di sini. Terus construction expense yang udah kita catat tadi, di sini kita catat lagi di sini. Itu kita lihat aja data di sini. Revenue nanti dicatat sebagai revenue from long term contract. Terus cost-nya dianggap sebagai construction expense, terus gross profit-nya dicatat sebagai construction is in process atau masuk ke CIP. Ingat ya bahwa CIP itu ya sebesar expense ditambah profit yang diestimasikan. Terus untuk tiap tahunnya pencatatannya sama, tinggal kita ambil data yang di sini, kita masukkan ke sini. Revenue masuk revenue, expense masuk expense, terus nanti gross profit-nya masuk ke akun CIP. Nah, khusus untuk tahun 2018, kenapa pencatatannya berbeda sendiri? Karena ternyata setelah diestimasikan, ini ada gross loss nih, ada loss-nya. Nah, karena ada loss, maka kita harus mengurangi juga CIP-nya. Gimana menguranginya? Ya tinggal yang tadinya ini expense CIP-nya ini kalau misalkan dia untung di debit, karena ini rugi, berarti kita catatnya di kredit. Sebesar apa ya? Sebesar kerugiannya. Ingat ya, kalau di sini main, ya udah berarti kita catatnya nanti di kredit construction in process-nya. Nah, 2019 jurnalnya masih sama kayak 2017, tinggal data yang diambilkan dari sini nih, 94 masuk sini, 534 masuk sini, revenue-nya 628 masuk sini. Nah, terakhir untuk penyelesaian kontrak. Penyelesaian kontrak itu kalau ujian sebenarnya gampang aja. Tinggal diambil dari nilai kontrak terakhir di tahun terakhir berapa. Oh, tahun terakhir ternyata nilainya 1,144 miliar. Ya udah, kita tinggal tulis billing on CIP 1,144 miliar pada construction in process 1,44 miliar. Nah, ini tinggal kita catat nih dari
nilai kontrak terakhir karena penyelesaian kontrak yang ini berarti kan tadi billing on CIP itu kita catat di sebelah kredit karena ini penyelesaian berarti kita debit yang tadinya kredit kita debit billing on CIP terus construction in process yang tadinya debit kita kredit. Atau kalau misalkan ada waktu buat ngecek ya tinggal kita lihat aja, kita tambahkan jurnal yang ada nih. Oh, jurnal yang ada untuk billing CUP, billing to CIP sebesar ini, tambah ini, tambah ini. Oke, kita tulis segitu. Kalau yang construction in process itu ternyata didapat dari ini gross profitnya segini sama expand, oh enggak, bukan expand tapi construction in proses yang dicatat di sini. Tinggal lihat aja akunnya ini ditambahkan semua mana-mana aja yang CIP ditambah CIP, terus billing on CIP-nya juga ya tinggal dilihat billing on CIP-nya nanti berapa, tinggal nanti pencatatnya dibalik. Tapi kalau ingat kalau pas ujian ya tinggal dilihat aja nilai kontraknya terakhir berapa, nah itu yang ditulis di situ. Mungkin itu aja pembahasan tentang latihan 18.11. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau dikoreksi atau mau ditambahkan, boleh langsung hubungin aku aja. Oke, sekian itu dulu. Assalamualaikum. Dadah.